Indonesia adalah negara yang kaya dengan ragam budaya, suku, etnis, dan keragaman ini yang membentuk leluhurnya memiliki nilai budaya yang sangat membanggakan. Landasan kehidupan budaya bangsa begitu apik tercantum dalam dasar falsafah dan ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Modernisasi identik dengan perkembangan pola hidup masyarakat dan kemajuan teknologi. Namun demikian, masih ada satu pernyataan yang pasti, yaitu Pancasila tidak pernah lekang oleh waktu untuk senantiasa menjadi landasan bangsa Indonesia. Ilmu politik disebut juga sebagai ilmu pengetahuan sosial yang paling tua karena ilmu ini berkumpul dan berkembang sejak peradaban Yunani kuno. Ilmu ini juga dikembangkan di dunia timur seperti di Cina dan India selama masa peradaban kuno. Dalam kehidupan masyarakat terdapat konsep-konsep dasar yang menjadi dasar teori politik. Yang pertama yaitu kekuasaan, di mana kekuasaan ini adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk membuat tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dan tujuan dari pemilik kekuasaan. Kekuasaan itu sendiri adalah hak untuk meminta atau bahkan memaksa orang lain agar bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh yang berkuasa. Kekuasaan dapat melalui 4 tindakan cara, yaitu kekuasaan dilakukan dengan pemaksaan secara fisik atau persuasif, manipulasi, dan juga imbalan. Kekuasaan juga dapat menggerakkan massa untuk mencapai reformasi, untuk mendapatkan hak-hak sipil adalah contoh bagaimana penggunaan kekerasan untuk mendapatkan kekuasaan. Ada juga pembangunan politik, yaitu ditekankan pada penguatan nilai-nilai dan praktik-praktik demokrasi kapitalis. Negara-negara barat seperti partisipasi politik dan ataupun praktik multipartai yang menunjang pembangunan ekonomi. Dan juga ada gerakan sosial. Gerakan sosial ini merupakan bentuk perilaku kolektif yang berakar dalam kepercayaan dan nilai-nilai bersama bertujuan untuk memengaruhi kebijakan publik dalam suatu bidang yang penting untuk anggota-anggotanya. Dalam kehidupan bermasyarakat, berpolitik manusia akan melihat hubungan antara individu dengan individu lain, individu dengan masyarakat, individu dengan lembaga atau semuanya yang saling berkaitan, tetapi mereka memiliki tujuan yang sama yaitu mencapai kekuasaan. Selanjutnya yaitu ada otoritas, di mana kekuasaan tidak hanya memiliki kemampuan agar orang yang dikuasai memenuhi keinginan yang berkuasa, namun juga disertai hak untuk melakukan hal tersebut. Itulah otoritas atau kewenangan. Di sini pun ada legitimasi, yaitu sebagai wewenang yang dianggap sah secara hukum dan juga mendapat pengakuan dan dukungan kepercayaan dari rakyat. Cakupan wilayah dari legitimasi lebih luas, dalam arti pihak yang dikuasai lebih besar dibandingkan dengan kekuasaan atau wewenang.